Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang terkasih, apa kabar? Saya harap saudara semua dalam keadaan baik. Saudara selalu berpengalaman bersama Tuhan. Karena saudara mengasihi Tuhan dan saudara suka merenungkan firman Tuhan, sehingga peristiwa apa yang terjadi saudara ingat akan firman-Nya, ya. Firman dalam Mazmur 96 mulai ayat pertama sampai ayat ketiga berbunyi demikian. Bernyanyilah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ya, nyanyikan nyanyian baru, saudara. Jadi saudara harus menciptakan sendiri ya, nyanyian baru. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ya, keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Saudara, ceritakan keajaiban yang terjadi di dalam kita kepada semua orang, ya, untuk menunjukkan betapa baiknya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada tamu yang berkunjung ke tempat kami, ya, ini tempat anak saya di Riverside. Dan tamu saya ini seorang muda dengan ibunya yang suka menikmati ciptaan alam. Berani, saudara, anak muda berani nyetir sendiri, pergi ke gunung. Dan di gunung itu biasa mereka suka hiking, ya. Memang ada danau yang besar yang indah sekali. Namun mereka di situ berkemah dan mereka berjalan-jalan ke gunung, menikmati indah sekali, ya. Mereka sampai siang hari, sore hari mereka jalan naik ke gunung. Setelah naik ke gunung, mereka turun kembali, mau kembali ke tempat kemahnya. Namun hari sudah mulai gelap. Mereka mencari jalan, perasaannya jalannya ke sini, ya. Lalu mereka jalan-jalan, oh bukan, salah, harus jalannya ke sana. Balik lagi ke sana, perasaannya ini jalannya. Namun saudara, sampai gelap, mereka tidak menemukan jalan pulang. Maksudnya pulang ke tempat kemah. Lalu semakin hari semakin gelap. Dan diberitahu bahwa nama gunungnya saja Big Bear, ya. Ada beruang di sana. Jadi sebelum mereka pergi sudah diwanti-wanti, hati-hati, makanan semua harus disimpan di tempat locker yang sudah disediakan, dikunci, dan tidak boleh ada makanan, tidak boleh alat-alat mandi, semuanya harus disimpan di dalam. Supaya kalau malam ada beruang datang, mereka tidak makan sesuatu. Di dalam kemah tidak boleh ada makanan. Karena kalau tercium ada bau beruang, ada bau makanan, beruang itu mungkin akan merusak kemah dan mereka akan masuk ke dalam. Sudah diperingatkan. Jadi pada waktu mereka tersesat, mereka pikir, wah, nanti bagaimana kalau ada beruang? Ya, mereka takut, ya. Lalu gelap, mau apa yang bisa dilakukan? Gak bisa cari jalan, sudah tidak tahu. Mau kemana mereka tidak tahu. Untung ingat, ya, bahwa di situ ada banyak sign yang mengatakan hati-hati kalau ada orang mabok, harus telepon ke 911, ya, akan ada bantuan yang datang. Lalu mereka tersesat, ya telepon saja ke 911. Lalu dilihat, aduh, baterai tinggal 1%, harus cepat-cepat telepon, nanti tidak bisa ada bantuan. Lalu dia telepon 911 dan memberitahu bahwa mereka tersesat. Lalu mereka minta di mana lokasinya. Diberitahu lokasinya
Sherlock ya. Lalu diberitahu, oke, tunggu sebentar, mungkin sekitar 20 menit kami tiba di tempat kalian. Saudara, tunggu belum datang. Ya, si ibu ini ya menyanyi saja, nanti Tuhan tolong. Ya, mereka memuji-muji Tuhan, menyanyi. Lalu anaknya, mama jangan keras-keras, kalau keras-keras nanti beruangnya datang. Lalu wah, ini mencekam, harusnya jangan tertawa ya. Waduh, dia bilang, ya udah diam-diam saja. Tunggu jangan sampai ada sesuatu, karena di situ ada beruang. Oke, setelah mereka tunggu-tunggu, mendengar dari jauh ada bunyi anjing. Ada bunyi anjing yang menggonggong. Wah, kemungkinan ini ada ada serigala, atau mungkin ada anjing, atau apa. Ya, mereka tidak tahu, ternyata polisinya sudah hampir datang. Ya, nah, ketika akhirnya mereka ketemu, ternyata itu polisi. Polisi datang, aduh puji Tuhan, bersyukur. Itu HP baterai tinggal 1%, tidak mati-mati, lama sekali. Dan polisi sudah datang, bisa menemukan mereka. Lalu polisi pun cerita, wah puji Tuhan, bisa ketemu. Biasanya ini GPS-nya karena signalnya yang kurang jelas, karena itu di gunung, biasanya tidak bisa menemukan langsung. Tapi istimewa hari ini, kami dapat langsung menemukan saudara-saudara. Wow, senangnya bukan main ya. Ini pengalaman mereka bersama Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Harus diceritakan peristiwa ini kepada orang lain, supaya tahu kalau kita bergantung pada Tuhan, kita tetap ya, sebelum pergi sudah berdoa, tapi mereka tersesat dan mereka dapat diketemukan ya. Yang hilang diketemukan, puji Tuhan. Kami ikut senang. Setelah keesokan harinya mereka pulang, mereka menceritakan semua ini kepada kami. Kami juga sangat bersyukur dan memuji Tuhan. Kami memberitahu bahwa kami terus mendoakan, karena ini orang asing yang baru pertama kali datang, berani naik gunung. Kami juga khawatir mereka tersesat. Ternyata doa-doa kami juga didengarkan Tuhan, dan mereka yang tersesat diketemukan. Terima kasih Tuhan, Engkau memang ajaib. Kami harus memuji Engkau, dan kami menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, biarlah renungan ini dapat menguatkan orang-orang yang merenungkan firman-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan, dan mereka juga tidak takut, tidak khawatir dimanapun mereka berada. Kemana saja mereka hanya bergantung kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan menyertai, sehingga mereka hanya berserah memuji nama Tuhan dan menceritakan kebesaran Tuhan kepada semua orang. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, luar biasa ya. Semoga saudara semua berpengalaman dengan Tuhan dan semakin kuat hidup di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sudah yang memberi keselamatan pada kita di dalam Yesus Kristus. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.